Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang elemen dan struktur teori akuntansi. Nah, untuk nama kelompok 1 sendiri, yang pertama, Edi Wahyudi, NIM 048, 2, Sri Wilujeng, NIM 049, 3, Nur Aini Madani, NIM 057, 4, Aulidia Nityas, NIM 078, dan terakhir 5, Afina Diza, NIM 069. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemikiran teori. Sebelumnya, pengertian dari teori sendiri adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan yang sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran atau pemikiran teoritis yang mereka definisikan sebagai menentukan bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Kemudian penjelasan yang selanjutnya adalah struktur teori dari akuntansi. Struktur teori akuntansi terdiri dari beberapa elemen-elemen berikut ini. Yang pertama ada tujuan dari laporan keuangan, yang kedua ada dalil-dalil akuntansi dan konsep teoritis dari akuntansi, kemudian prinsip-prinsip akuntansi dan teknik-teknik akuntansi. Struktur teori akuntansi yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan. Menurut Asobat, tujuan dari laporan keuangan adalah yang pertama, membuat keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas dan untuk menetapkan tujuan. Kemudian yang kedua, mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya. Ketiga, memelihara dan melaporkan pengamanan terhadap kekayaan, dan yang terakhir, dapat membantu fungsi dan pengawasan sosial. Kemudian elemen yang kedua yaitu dalil akuntansi. Sebelumnya, dalil akuntansi ialah merupakan pernyataan atau aksioma yang sangat jelas, umumnya diterima berdasarkan kesesuaiannya terhadap tujuan dari laporan keuangan, menggambarkan lingkungan akuntansi, politik, sosiologi, dan hukum tempat akuntansi beroperasi. Dalil akuntansi sendiri terbagi ke dalam 4 bagian atau macam. Yang pertama yaitu ada dalil entitas, yang kedua dalil kelangsungan usaha, yang ketiga dalil unit pengukur, dan yang keempat dalil periode akuntansi. Dalil yang pertama yaitu dalil entitas. Dalam dalil entitas mengatakan bahwa setiap perusahaan merupakan suatu unit akuntansi yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan dari perusahaan lain. Dalil entitas mendefinisikan bidang perhatian akuntan dan membatasi jumlah objek, peristiwa, dan atribut-atribut kejadian yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan. Kemudian dalil yang kedua yaitu dalil kelangsungan usaha. Dalil kelangsungan usaha atau dalil kontinuitas menganggap bahwa entitas bisnis akan melanjutkan operasinya cukup lama untuk melaksanakan proyek, komitmen, dan aktivitas yang sedang berjalan. Kemudian dalil yang ketiga yaitu dalil unit pengukur. Dalam dalil unit pengukur ini menganggap bahwa akuntansi adalah proses pengukuran dan pengkomunikasian aktivitas perusahaan yang dapat diukur dalam satuan moneter. Kemudian dalil yang terakhir, dalil periode akuntansi. Dalil ini menganggap bahwa laporan keuangan yang menggambarkan perubahan dalam kekayaan perusahaan seharusnya diungkapkan secara periodik. Kemudian untuk elemen dari teori akuntansi yang ketiga adalah konsep teoritis. Konsep teoritis dari akuntansi juga merupakan pernyataan atau aksioma yang sangat jelas, umumnya diterima berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan hakikat dari entitas akuntansi yang beroperasi dalam suatu perekonomian bebas yang dikarakteristikkan oleh kepemilikan pribadi atas properti.
Teori-teori dalam akuntansi ada 3, yaitu yang pertama teori kepemilikan, kedua teori entitas, dan yang ketiga adalah teori dana. Teori kepemilikan, menurut teori ini entitas sebagai agen perwakilan atau pengaturan di mana wirausahawan individual atau pemegang saham beroperasi. Tujuan utama dari teori kepemilikan adalah untuk menentukan dan menganalisa kekayaan bersih pemilik dengan persamaan akuntansi sebagai berikut. Aset ditambah utang sama dengan ekuitas pemilik. Aktiva dinilai dan neraca disusun untuk mengukur perubahan kepentingan atau kekayaan si pemilik. Pendapatan dan beban masing-masing dianggap sebagai kenaikan atau penurunan dalam kepemilikan yang tidak berasal dari investasi atau penarikan modal oleh pemilik. Dengan demikian, laba bersih atas utang dan pajak penghasilan perusahaan adalah beban. Dividen adalah penarikan modal. Hanya pemegang saham biasa yang menjadi bagian dari kelompok pemilik, sementara yang pemegang saham preferen dikeluarkan. Dengan demikian, dividen saham preferen dikurangkan ketika menghitung laba pemilik, dan baik saham biasa maupun saham preferen dimasukkan ke dalam ekuitas pemilik. Kemudian teori yang kedua adalah teori entitas atau entity theory. Teori ini memandang entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari mereka yang menyediakan modal bagi entitas tersebut. Sederhananya, unit bisnis dan bukannya pemilik yang menjadi pusat dari kepentingan akuntansi. Persamaan akuntansinya adalah aktiva sama dengan ekuitas. Aktiva sama dengan di mana ekuitas adalah kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham. Dampak dari entitas dapat ditemukan dalam beberapa teknik akuntansi dan terminologi yang digunakan dalam praktik, yaitu yang pertama, teori entitas lebih memilih penggunaan penilaian persediaan LIFO dan bukan FIFO, karena penilaian LIFO menghasilkan penentuan laba yang lebih baik. Akibatnya, penerapannya dalam teori kepemilikan. Kemudian, definisi umum dari pendapatan sebagai produk dari perusahaan dan beban sebagai barang dan jasa yang dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan ini adalah konsisten dengan pandangan teori entitas dengan indeks kinerja dan akuntabilitas terhadap pemegang ekuitas. Kemudian yang terakhir, penyusunan laporan konsolidasi dan pengakuan atas kelas kepemilikan minoritas sebagai tambahan pemegang ekuitas adalah juga konsisten dengan teori entitas. Kemudian teori yang terakhir adalah teori dana. Dalam teori ini, dasar akuntansi bukan pemilik maupun entitas, melainkan sekelompok aktiva dan kewajiban serta pembatasan yang terkait yang disebut dana, yang mengatur penggunaan aktiva tersebut, di mana persamaan akuntansinya adalah aktiva sama dengan pembatasan aktiva. Kemudian untuk struktur teori akuntansi yang keempat adalah prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi adalah aturan pengambilan keputusan umum yang diturunkan baik dari tujuan dan konsep teoritis akuntansi yang mengatur pengembangan teknik-teknik akuntansi. Kemudian yang terakhir dari struktur teori akuntansi ada teknik akuntansi. Teknik akuntansi ialah merupakan aturan spesifik yang diturunkan dari prinsip akuntansi yang memperlakukan transaksi atau peristiwa tertentu yang dihadapkan oleh entitas akuntansi. Demikian penjelasan dari pemikiran teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konsep. Sebelum kita masuk ke pengertian konsep, ada baiknya untuk kita mengetahui lebih dulu apa yang dinamakan dengan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah itu merupakan suatu konseptual, di mana hal itu terdiri dari beberapa sistem konsep yang memiliki cara yang berbeda namun saling berhubungan. Sedangkan pengertian konsep sendiri itu merupakan unit-unit pertama dari suatu teori. Dalam penyusunan suatu konsep atau teori, dalam penyusunan suatu teori itu sangat diperlukan pendahuluan atau penyusunan konsep yang baik, karena suatu teori yang baik dihasilkan dari konsep yang baik. Kemudian konsep itu dihasilkan dari karakteristik dan pengamatan yang dilakukan atau karakteristik atas fenomena yang diidentifikasi.
Kemudian selanjutnya adalah macam-macam konsep. Di sini macam-macam konsep ada 3, yaitu konsep observasional, konsep teoritis, dan konsep disposisi. Konsep observasional di sini adalah konsep yang memiliki karakteristik objek tertentu yang dapat diobservasi secara langsung, yaitu sifat atau hubungan yang kehadiran ataupun ketidakhadirannya di suatu kasus itu dipastikan secara intersubjektif dalam kondisi-kondisi yang sesuai. Jadi di sini konsep observasional itu konsep yang berdasarkan pengetahuan atau konsepnya itu didasarkan pada observasi langsung. Jadi data yang dihasilkan itu apa adanya, sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian selanjutnya adalah konsep teoritis. Konsep teoritis ini adalah konsep yang memainkan peranan khusus dan terkandung dalam suatu teori tertentu, dengan menentukan teori ini sesuai dengan kondisi mereka dan memberikan sistem ini interpretasi yang didasarkan pada pengalaman. Jadi konsep teoritis ini itu lebih mengacu pada teori-teori tertentu di mana interpretasinya itu dihasilkan dari pengalaman yang ada. Selanjutnya adalah konsep disposisi. Konsep disposisi ini adalah konsep yang menunjukkan kecenderungan untuk menunjukkan reaksi-reaksi yang spesifik menurut kondisi-kondisi tertentu yang ditetapkan. Jadi konsep disposisi ini itu lebih mengarah pada reaksi spesifik terhadap suatu kondisi tertentu. Pendekatan dalam melakukan validasi atau validitas itu dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama adalah pendekatan secara operasionalisme. Dalam pendekatan operasionalisme itu menyatakan bahwa yang valid itu hanya konsep-konsep observasional. Kenapa dikatakan demikian? Karena observasional itu dilakukan dengan pengamatan secara langsung. Jadi, data-data yang dihasilkan itu pastinya juga data-data yang relevan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Tujuan dari operasionalisme ini adalah untuk membebaskan suatu ilmu pengetahuan dari ketergantungan apapun. Kemudian yang kedua adalah konsep pengembangan. Konsep pengembangan di sini itu berfokus pada pengembangan pengukuran validitas konsep untuk mengevaluasi sampai sejauh mana suatu instrumen dapat mengukur konsep yang sedang dipertimbangkan. Selanjutnya adalah jenis-jenis validitas konsep. Jenis-jenis validitas konsep di sini ada beberapa macam. Yang pertama adalah validitas observasional. Validitas observasional di sini itu merupakan tingkat di mana suatu konsep itu dapat disederhanakan oleh observasi. Jadi validitas observasional ini itu validitas yang mengacu pada observasi secara langsung, di mana diharapkan dengan observasi itu dapat disederhanakan, dapat menjadikan suatu konsep itu lebih sederhana. Kemudian untuk validitas isi itu adalah tingkat di mana suatu operasionalisasi itu mencerminkan konsep yang hendak dibuat generalisasinya. Kemudian yang ketiga adalah validitas yang berhubungan dengan kriteria. Validitas yang berhubungan dengan kriteria di sini itu adalah tingkat di mana suatu konsep yang sedang dinilai itu memungkinkan seseorang meramalkan nilai dari konsep yang lain. Jadi validitas yang berhubungan dengan kriteria ini itu dapat meramalkan suatu konsep dengan konsep yang lain. Nilai suatu konsep dengan nilai suatu konsep yang lain. Di validitas yang berhubungan dengan kriteria ini dibagi menjadi 2 hal, prediktif dan kongruen. Prediktif itu artinya adalah suatu jenis validitas di mana validitas yang berhubungan dengan kriteria di mana kriteria yang diukur dalam waktu yang sama atau yang terpisah dari konsepsi prediktor. Kemudian yang kedua adalah validitas kongruen. Validitas yang berhubungan dengan kriteria di mana suatu konsep, kriteria, dan prediktor itu diukur pada waktu yang bersamaan. Jadi perbedaan antara prediktor dan prediktif dan kongruen itu adalah kalau prediktif diukur pada waktu yang terpisah antara konsep si prediktor dengan waktunya. Kemudian jika kongruen dia itu diukur dengan
waktu yang bersamaan antara konsep-konsep kriteria dan prediktor. Kemudian selanjutnya adalah validitas gagasan. Di sini validitas gagasan itu adalah menjelaskan sampai sejauh mana operasionalisasi mengukur konsep yang sebenarnya diukur. Validitas ini ada dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah validitas konvergen. Validitas konvergen itu adalah tingkat di mana dua usaha percobaan untuk mengukur konsep yang sama melalui metode yang berbeda. Kemudian untuk validitas diskriminan, jadi namanya adalah diskriminan. Diskriminan artinya perbedaan. Jadi di sini sampai sejauh mana suatu konsep itu bisa mengukur perbedaan dengan konsep yang lain. Kemudian yang ketiga adalah validitas nomologi. Validitas nomologi di sini adalah mengukur sampai sejauh mana suatu prediksi yang didasarkan atas konsep yang dimaksudkan untuk diukur oleh suatu instrumen dapat dikonfirmasikan. Kemudian selanjutnya adalah validitas sistemik. Validitas sistemik di sini adalah tingkat di mana suatu konsep itu memungkinkan adanya integrasi. Jika di validitas diskriminan kan adanya perbedaan. Namun sistemik ini adalah kebalikan dari diskriminan, yaitu adanya integrasi antara satu konsep dengan konsep yang lain. Atau suatu konsep dengan konsep yang sebenarnya saling tidak terhubung menjadikan suatu sistem atau konsep yang baru. Kemudian selanjutnya adalah validitas semantik. Validitas semantik di sini itu adalah tingkat di mana suatu konsep itu memiliki penggunaan semantik yang seragam. Kemudian validitas pengendalian. Validitas pengendalian itu tingkat di mana suatu konsep dapat dimanipulasi sehingga dapat mempengaruhi variabel-variabel lain. Nah, di sini validitas pengendalian itu berfokus pada bagaimana mengendalikan agar suatu konsep itu dapat diuji kebenaran. Bisa dimanipulasi dengan beberapa hal agar dapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Nantinya itu akan dihasilkan hal yang lebih baik ke depannya dengan validitas pengendalian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menangani hipotesis. Menangani hipotesis dibagi menjadi 4 tahapan. Untuk yang pertama adalah dari dalil ke hipotesis, 2 konfirmasi atas hipotesis, 3 hakikat atas penjelasan, dan yang keempat hakikat dari prediksi. Untuk yang pertama dari dalil ke hipotesis. Dalil dalam suatu teori menetapkan hubungan antara konsep-konsep dalam teori tersebut. Dalil dapat menjadi hipotesis jika mereka mengacu kepada fakta-fakta yang tidak berpengalaman dan pada waktu yang bersamaan dapat diperbarui berdasarkan atas pengetahuan yang baru diperoleh. Karakteristik utama dari sebuah hipotesis adalah kemampuan untuk dijadikan uji secara empiris. Nah, karakteristik dari data yang dapat dijadikan sebagai hipotesis ada 2, yaitu analitis dan sintetis. Analitis maksudnya hanya dapat dinyatakan benar atau salah secara logis, sedangkan sintetis maksudnya hal itu dapat dijadikan sebagai subjek dari suatu uji empiris. Selanjutnya adalah konfirmasi atas hipotesis. Nah, konfirmasi dalam hipotesis terdapat suatu metodologi yang diterima umum dalam penentuan apakah suatu nilai kebenaran dapat secara prinsip ditetapkan sebagai hipotesis, yaitu ada 3. Yang pertama, apakah hal itu dapat disanggah? Kedua, apakah hal itu dapat dikonfirmasi? Dan ketiga, apakah hal itu dapat diverifikasi atau dibuktikan kesalahannya? Pembuktian kesalahan atau konfirmasi dilakukan melalui kesaksian yang berulang-ulang dan bukti-bukti baru. Suatu pengujian memadai yang dilakukan berulang-ulang dapat memperkuat suatu hipotesis. Maka secara rata-rata ia akan menjadi suatu generalisasi atau hukum yang benar secara universal dan empiris. Nah, untuk yang ketiga adalah hakikat penjelasan.
Arti dari penjelasan itu sendiri adalah langkah vital dari seluruh jenis pertanyaan ilmiah. Nah, syarat model penjelasan itu dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama adalah persyaratan akan relevansi penjelasan, dan yang kedua adalah persyaratan akan kemampuan yang diuji. Untuk persyaratan akan relevansi penjelasan berarti bahwa model penjelasan harus menunjukkan bahwa fenomena yang akan dijelaskan telah diekspektasikan mengingat kondisi-kondisi yang ada. Untuk yang kedua, persyaratan akan kemampuan yang diuji berarti bahwa penjelasan ilmiah harus dapat diuji secara empiris. Untuk tahapan yang keempat ada hakikat dari prediksi. Nah, sebenarnya apa sih hubungan antara penjelasan dan prediksi? Nah, menurut dari Hempel, menjawab pertanyaan ini dari segi tesis identitas struktural atau simetri struktural bahwa ada dua hubungan antara penjelasan dan prediksi. Untuk yang pertama, setiap penjelasan yang memadai adalah sebuah potensi prediksi. Dan yang kedua, setiap prediksi yang memadai adalah suatu proses dari penjelasan. Bahkan, Hempel dan P.A. Oppenheim memandang prediksi sebagai suatu kasus khusus dari penjelasan. Mereka menyarankan agar struktur formal dari penjelasan berlaku pula pada prediksi dengan sedikit memodifikasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Maulidia Tias, NIM 078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur penemuan. Secara umum, terdapat 4 prosedur untuk menemukan teori-teori, generalisasi, dan hukum. Adapun prosedur yang pertama yaitu mimpi. Berikut merupakan kutipan dari Aristoteles. Walaupun mimpi terbentuk dari data-data internal dalam otak manusia, Hobson dalam teorinya yaitu teori sintesis aktivasi tidak percaya bahwa mimpi memiliki makna dan manfaat. Menurutnya, mimpi dapat memberikan kita pengalaman baru atau ide-ide baru. Yang kedua yaitu eureka. Archimedes melihat air di bak mandinya mengalami kenaikan ketika ia berendam. Ia mengatakan eureka saat ia menyadari bahwa tubuhnya akan diambangkan oleh kekuatan yang setara dengan cairan yang dikeluarkan. Yang ketiga adalah pendekatan deduktif yang merupakan prosedur penemuan lainnya. Pendekatan ini dimulai dengan dalil-dalil untuk menghasilkan penemuan yang logis. Langkah-langkah yang digunakan untuk menghasilkan pendekatan deduktif yaitu yang pertama menyatakan tujuan dari laporan-laporan keuangan. Yang kedua memilih dalil-dalil akuntansi, dan yang ketiga menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi serta mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Prosedur penemuan yang selanjutnya yaitu pendekatan induktif. Pada pendekatan ini, penyusunan teori dimulai dari observasi dan pengukuran, dan selanjutnya bergerak ke arah generalisasi kesimpulan. Adapun tahapan-tahapan dalam pendekatan induktif yaitu yang pertama mencatat seluruh observasi yang dilakukan. Yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasi observasi-observasi ini untuk mendeteksi adanya hubungan-hubungan yang terus berulang. Yang ketiga, menghasilkan generalisasi dan prinsip-prinsip akuntansi yang didapat dari observasi yang berulang tadi. Yang keempat, menguji generalisasi yang telah dihasilkan. Dalam pendekatan induktif, kebenaran usulan tergantung terhadap observasi yang dilakukan. Sekian dari penjelasan kami, atas kekurangannya kami mohon maaf, dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.